Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, menyala ya untuk hari ini ya. Nah, nampaknya kemarahan warga Indonesia kepada Rika Ciptaning yang mengeluarkan kata-kata kotor hingga binatang ke Pak Jokowi ini belum reda ya. Warganet masih banyak sekali yang merespon pernyataan Rika Ciptaning yang dirasa tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota dewannya. Ia Subiakto juga sangat keras sekali menyemprot balik Rika Ciptaning dan juga netizen lain ya. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Kita di Nusron bilang ini neo orba sudah mau muncul lagi, maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Kita udah gergetan banget ya kan? Soeharto begini, jangan jalur buku. Sekarang juga jangan sebut nama, soal nanti ada ketelapasan. Jokowi anjing kapitalis, jangan saling kita. Selamat malam, rekan-rekan. Saya harus membuat video khusus merespon Iya Subiakto kembali mulut kotornya menyemprot Rika Ciptaning. Rika Ciptaning atau Ciptanjing. Ini orang ya, saya pikir sudah kebangetan. Jadi satu hari ini saya lihat TikTok, Facebook, semua orang sudah menjurus ke dia dan memberi peringatan bahwa perilaku dia itu sudah kebangetan terhadap kepala negara. Kita tidak bisa biarkan. Jadi kalimat yang disampaikan itu sudah sangat merendahkan dan itu membuat contoh buruk bagi anak-anak muda kita. Bagaimana tidak seorang wakil rakyat yang duduk di Senayan dengan gaji yang dia terima dari keringatnya rakyat bisa merendahkan kepala negara seperti itu. Saya ingatkan ya, kalian orang-orang PDIP, walaupun tidak semua, jangan besar kepala kalian, gak ada urusan sama rakyat ini. Karena seluruh rakyat ini di Indonesia ini tidak semuanya berpartai. Saya juga hidup dari dulu tidak pernah berpartai. Mungkin 70% rakyat Indonesia ini lepas dari urusan partai. Jadi jangan gembar-gembor besar kepala. Kalian emang PDIP itu emang apa banget ya? Kalian bicara soal kuda tuli, kuda lumping, kuda sumping, nggak ada urusan sama kami itu. Jadi jangan membesar-besarkan diri seolah-olah reformasi kalian punya punya kontribusi yang begitu besar. Kalau nggak ada PDIP terus Indonesia ini masih menjadi jajahan Orba. Enggak juga, bos. Yang bergerak semua rakyat Indonesia. Jadi karena kalian ikut terlibat di sana saja terus seperti itu. Buktinya setelah itu kalian nggak bisa buat apa-apa juga, ya kan? Ketua umummu aja 2 kali ikut nyapres nggak dipilih rakyat. Itu kan sebenarnya sudah tahu. Jadi jangan seperti itu. Kan kami sudah bilang, kalau kalian makin ngegas, kalian makin kandas. Karena satu-satunya yang bisa kalian buat untuk memperbaiki diri ditantang balik oleh Om Iyas ya. Diri untuk dinaikkan derajatnya. Tapi kalian kan tidak berkoar-koar menyalahkan orang karena kalah 16% itu. Yang menyakitkan. Tapi jangan terus merusak lingkungan. Ini negara yang punya 270 juta orang, bos. Konstitusinya di tangan rakyat ini. Ya kan? Betul. Begitu kalian kalah, panik kalian. Kemarin waktu Pak Jokowi di sana, kalian sia-siakan, kalian rendahkan, ya kan? Itu kan memang karakter kalian seperti itu. Saya pernah ketemu Mas Hasto itu, 11 Agustus kepada tahun yang lalu, dipamerin soal sekolah partai dan sebagainya. Kalau outputnya seperti ini, sekolah apa? Budaya apa yang kalian bangun di dalam partai besar itu? Kalian kan berada di Republik Indonesia, bukan punya negara sendiri, kalian seenak perutnya saja. Jadi yang saya tidak habis pikir sebenarnya, banyak orang pintar bergelar profesor dan sebagainya di dalam itu, ahli hukum segala macam. Kenapa mingkem semua? Nggak bisa ngomong kayak kerbau di cucuk hidung.
hati kalian sebenarnya kami tahu bertolak belakang dengan apa yang terjadi dari apa stylenya ketua umum itu kan. Tapi kalian nggak bisa bilang apa-apa karena apa? Anteng di dalam partai itu untuk apa? Untuk cari tunggangan saja gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kalian diam saja di situ dengan celotehan yang tidak baik di dalam rumah itu, ya kalian sama saja sebenarnya. Saya menghormati seperti Marwara Sirait, Budiman Sujatmiko. Sekarang yang masih tinggal agak waras di situ ya Bambang Pacul kalau kami lihat kan. Kalimat-kalimatnya itu kan kalimat ya lebih wise lah dia. Kalau yang lain ya ya seperti ini. Penjilat-penjilat seperti ini. Memang kalian dengan style seperti ini kalian bisa besar lagi gitu. Jadi jangan kalian ibarat bejana karena kata Mahatma Gandhi. Jangan diisi dengan air keras. Karena sebelum kalian siramkan kepada orang lain, bejananya rusak sendiri. Ini yang sedang kalian hadapi sekarang. Jadi sekali lagi hati-hati. Karena negeri ini sudah tidak seperti tahun 90-an, Bung. Sekarang semua media sudah terbuka. Dunia ini sudah berubah. Tidak bisa pakai old style seperti kalian bengok-bengok seolah-olah menjadi pahlawan. Dibaca setiap hari perilaku kalian. Kentut kalian di Jakarta, kecium ke Papua sana. Jadi ingat itu. Waduh, parah ini. Ibu Ripka Ciptaning ya. Kader dari PDI Perjuangan, merupakan tokoh yang sudah senior juga ya. Tapi yang kita sayangkan di sini, kenapa kata-kata kasar keluar dari ibu ini? Bahkan yang kata-kata hewan itu keluar dari mulut dari Ibu Ripka Ciptaning ini, yaitu kepada presiden kita tercinta Bapak Jokowi ya. Bahkan di acara itu juga dia itu menyinggung Pak Jokowi itu anak tukang kayu yang sekarang katanya songong ya, cucunya songong, anaknya songong. Maksudnya songongnya di mana, Bu? Apa karena Pak Jokowi tidak satu haluan dengan PDI Perjuangan? Songongnya dari mana? Yang faktanya sebagian besar masyarakat Indonesia cinta kepada Presiden Jokowi. Ya, makanya ini kenapa bisa seperti ini? Elit-elit partai ya, seharusnya yang sudah menjadi tokoh senior memberikan kata-kata yang baik lah. Seperti kemarin dari budayawan seperti Butet kemarin juga mengatakan kata-kata kasar. Ini juga kader PDIP yang sudah senior ya, mengatakan kata-kata kasar, hewan kepada presiden kita. Bahkan ada kata-kata lawan Pak Jokowi. Apanya yang mau dilawan, Bu? Ya, apanya yang mau dilawan? Kalian itu hanya 16% kemarin di Pilpres, itu sudah bukti ya, hanya 16%. Kalian mau lawan masyarakat Indonesia yang sekitar 75% lebih mencintai kepada Pak Jokowi. Terus apa yang mau dilawan? Pak Jokowi melakukan kejahatan apa? Kalian kan hanya sakit hati, nggak move on. Karena kemarin Pak Jokowi tidak satu haluan dengan kalian. Makanya kalian terus menyerang Pak Jokowi. Makanya kita akan buktikan di Pilkada 2024. Semua insya Allah calon yang akan kalian usung tidak akan kita pilih. Ya, kalian lihat kalau terus kalian menyerang Pak Jokowi dan juga keluarganya, kalian lihat di Pilkada 2024. Kalian akan nyungsep senyungsep-nyungsepnya.